Halo guys, selamat datang di PT DAP. Nah, kita berada di Griffing Dock. Sekarang adalah proses pengelasan. Bagaimana sih proses pengelasannya di tempat PT DAP ini? Yuk, ikutin saya, cekidot. Let's go. Yeah. I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Halo Sobat Dak Official, kali ini saya akan menjelaskan teknik pengelasan yang baik dan cepat. Kamu tahu tidak sih teknik apa aja untuk pengelasan kapal yang baik dan cepat? Sebelum mengetahui itu, kita perlu tahu pengertian dari pengelasan. Pengelasan, welding, adalah salah satu teknik penyambungan logam dengan cara mencairkan sebagian logam induk dan logam pengisi dengan tanpa logam penambah dan menghasilkan sambungan yang kontinu. Selanjutnya, alat-alat pengelasan yang perlu digunakan. 1. Kacamata las, melindungi mata dari sinar ultraviolet dan panas pengelasan. 2. Sarung tangan las, menghindari panas akibat pengelasan saat memegang benda kerja. 3. Sepatu safety, melindungi kaki dari oli, dari sengatan listrik dan benda-benda tajam. 4. Apron, melindungi badan dari panas dan percikan bunga api pengelasan. 5. Mesin las, sering disebut pesawat mesin las, dapat digunakan pada bermacam-macam pengelasan busur listrik manual. 6. Kabel las, alat untuk menghantar arus dari mesin pengelasan ke benda kerja dan sebaliknya. 7. Palu terak atau las, digunakan untuk melepaskan dan mengeluarkan terak las pada jarum las dengan cara memukulkan atau menggoreskan pada daerah las. 8. Pemegang kawat las, holder electrode, digunakan untuk menahan elektroda logam atau karbon. Handle pemegang terbuat dari bahan pelapis yang mempunyai tahanan panas tinggi dan tahanan listrik yang rendah, dan dibuat untuk menyeimbangkan pegangan tangan. 9. Sikat baja, membersihkan benda kerja sebelum dan sesudah pengelasan. 10. Klem massa. Klem massa sebagai alat untuk menghubungkan kabel massa ke benda kerja yang terbuat dari bahan yang menghantar dengan baik. Sebuah klem massa dilengkapi dengan pegas yang kuat yang dapat menjepit benda kerja yang dengan baik. Bagaimana langkah-langkah dalam pengelasan? Yuk simak video yang satu ini. Sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Selanjutnya, langkah-langkah cara pengelasan yang baik dan benar sebagai berikut. 1. Membersihkan bahan yang akan dilas. Pakai palu untuk membersihkan kerak pada permukaan ruangan yang akan dilas. Gunakan sikat baja untuk hasil yang optimal. 2. Tempatkan bahan yang akan dilas pada tempat yang sudah disiapkan. Baik itu memakai meja kerja atau hanya menempatkannya di lantai. Mengatur kerapatan di antara dua bahan, pakai klem bila diperlukan. 3. Tempatkan massa mesin las pada salah satu sisi bahan yang akan dilas. Tambahkan elektroda pada panel penjepit elektroda di mesin las. Pasang kemiringan elektroda, sesuaikan dengan urutan bahan. Umumnya, sudah ada tempat khusus kemiringan elektroda pada tang penjepit elektroda. 4. Sesudah bahan siap untuk dilas, perlahan-lahan dekatkan ujung elektroda pada bahan yang akan dilas. 5. Jarak di antara ujung elektroda dengan bahan yang akan dilas sangatlah memengaruhi kualitas pengelasan. Bila jarak begitu jauh, akan muncul percikan seperti hujan bintik-bintik api. Proses pengelasan pun tidak prima. Bila jarak begitu dekat, api tidak menyala dengan sempurna.
serta tidak ada cukup jarak untuk tempat lelehan elektroda. Jarak yang baik ialah 1/8 dari tebal elektroda. Enam, dengan memakai masker pelindung atau kacamata las, Anda bisa memperhatikan sisi elektroda yang telah mencair yang menyatukan di antara dua bahan yang dilas itu. Perlahan-lahan, gerakan elektroda ke sepanjang ruang yang dilas. 7. Hasil yang baik waktu proses pengelasan bisa dilihat kala permukaan yang dilas berupa seperti gelombang rapat serta teratur menutup sempurna sisi yang dilas. 8. Sesudah selesai, bersihkan kerak yang menutupi sisi yang dilas dengan memakai palu. Periksa kembali apakah ada sisi yang belum sempurna. Bila belum sempurna, ulangilah sisi yang belum tersatukan dengan baik tersebut. Pada beberapa kasus, bahan yang telah dilas harus digerinda bila pengelasan tidak sempurna. Tetapi, bila tidak fatal, kita cukup mengelas sisi yang belum terlas dengan sempurna itu. Berikut ini cara menggunakan teknik gerakan elektroda. Elektroda atau sering disebut juga kawat las merupakan benda yang digunakan untuk melakukan pengelasan listrik. Busur nyala akan timbul ketika ujung elektroda sebagai pembakar bersinggungan dengan logam induk. Kemudian, menghasilkan banyak panas untuk melelehkan dan meleburkan logam pengelasan. Selain itu, ada beberapa macam teknik gerakan elektroda, diantaranya yaitu 1. Alur yang berbentuk spiral atau setengah lingkaran. 2. Alur berbentuk zigzag. 3. Alur berbentuk segitiga. 4. Sebelum mengenal posisi pengelasan, kita akan belajar sedikit tentang bagaimana proses pengelasan. Proses pengelasan las. Proses pengelasan berkaitan dengan lempengan baja yang dibuat dari kristal besi dan karbon sesuai struktur mikronya dengan bentuk dan arah tertentu. Lalu sebagian dari lempengan logam tersebut dipanaskan hingga meleleh. Kalau tepi lempengan logam itu disatukan, terbentuklah sambungan. Umumnya, pada proses pengelasan juga ditambahkan dengan bahan penyambung seperti kawat atau batang las. Kalau campuran tersebut sudah dingin, molekul kawat las yang semula merupakan bagian lain kini menyatu. Dalam pengelasan, ada berbagai macam posisi pengelasan loh. Yang pertama, mengelas vertikal. Mengelas posisi tegak adalah apabila dilakukan arah pengelasannya ke atas atau ke bawah. Pengelasan ini termasuk pengelasan yang paling sulit karena bahan cair yang mengalir atau menumpuk di arah bawah dapat diperkecil dengan kemiringan elektroda sekitar 10 derajat sampai 15 derajat terhadap garis vertikal dan 70 derajat sampai 85 derajat terhadap benda kerja. Yang kedua, mengelas posisi mendatar atau horizontal. Mengelas dengan horizontal biasanya disebut juga mengelas merata, di mana kedudukan benda kerja dibuat tegak dan arah elektroda mengikuti horizontal. Sewaktu mengelas elektroda dibuat miring sekitar 5 derajat sampai 10 derajat terhadap garis vertikal dan 70 derajat sampai 80 derajat ke arah benda kerja. Yang ketiga, mengelas pada posisi bawah tangan. Posisi di bawah tangan yaitu suatu cara pengelasan yang dilakukan pada permukaan datar dan dilakukan di bawah tangan. Kemiringan elektroda las sekitar 10 derajat sampai 20 derajat kurang lebih terhadap garis vertikal dan 70 derajat sampai 80 derajat terhadap benda kerja. Yang keempat, mengelas posisi di atas kepala. Posisi pengelasan ini sangat sukar dan berbahaya karena bahan cair banyak berjatuhan dapat mengenai juru las. Oleh karena itu, diperlukan perlengkapan yang serba lengkap antara lain baju las, sarung tangan las, sepatu kulit, dan sebagainya.
Mengelas dengan posisi ini, benda kerja terletak pada bagian atas juru las kedudukan elektroda sekitar 5 derajat sampai 20 derajat terhadap garis vertikal dan 75 derajat sampai 85 derajat terhadap benda kerja. Yang kalian perlu ketahui, kode apa aja sih yang digunakan dalam bahan pengelasan? Yang pertama, elektroda untuk mild steel, kawat las SMAW. Jenis ini ditunjukkan dengan kode EX4, 4 angka, sebagai contoh kawat las E6012. Cara membacanya adalah elektroda untuk jenis las SMAW E60X2, 2 digit pertama angka 60 menunjukkan kekuatan tariknya dalam KSI. Angka 60 berarti kekuatan tariknya 60 KSI. Jika angkanya 70 berarti 70 KSI. Kalau dibaca dalam ukuran PSI sama dengan 70.000 PSI, di mana 1 KSI sama dengan 1000 PSI. E2X, 1X, digit ketiga angka 1 adalah posisi pengelasan. Kode angka 1 untuk semua posisi, kode angka 2 untuk posisi flat dan horizontal, kode angka 3 hanya untuk posisi flat. E3X2, digit keempat angka 2 menunjukkan jenis salutan, penetrasi busur, arus las, serbuk besi. Contoh lain misalnya jenis kawat las E7018 artinya elektroda, kekuatan tarik 70.000 PSI dapat digunakan semua posisi, datar, horizontal, vertikal, dan overhead. Penetrasi las sedang, daya AC atau DC, kandungan selaputnya serbuk, besi 25% sampai 40%, hidrogen rendah. Dengan kekuatan tarik yang cukup kuat, elektroda kawat las jenis E70X2 banyak diaplikasikan untuk pengelasan pipa, pressure, furnace, konstruksi, dan lain-lain. Sedangkan jenis E62X karena daya tariknya hanya 60.000 PSI, biasanya hanya untuk tank weld dan pengelasan non-pressure, misalnya pagar tralis dan lain-lain. Yang kedua, elektroda low-low steel. Spesifikasi kawat las terbungkus untuk low-low steel diatur pada AWS A5.5 dengan kode yang sama seperti elektroda mild steel, diikuti dengan garis dash dan huruf serta angka sebagai unsur paduan, yaitu A. Ditambahkan unsur karbon molibdenum, B. Ditambahkan unsur kromium molibdenum, C. Ditambahkan unsur nikel steel, D. Ditambahkan unsur manganes molibdenum, G. Ditambahkan unsur lainnya, R. Akhir kode mengindikasikan ketahanan terhadap serapan uap. Contoh elektroda antara lain E7018H8R, E8018, B2H4R, dan lain-lain. Kawat las E7018H8R artinya kekuatannya 70 KSI, mengandung iron powder iron oxide, mengandung sedikit hidrogen, ketahanan terhadap uap air, dan untuk dipakai pada pengelasan mild steel. Kawat las E8018B2H4R artinya kekuatannya 80 KSI, mengandung iron powder iron oxide, dipadu dengan kromoli serta low hidrogen, ketahanan terhadap uap air, serta digunakan untuk mengelas paduan baja kromoli. Yang ketiga, elektroda stainless steel. Spesifikasi kawat las terbungkus untuk stainless steel diatur dalam AWS A5.4. 3 digit pertama adalah nomor tipe ASI dari stainless steel, kemudian diikuti dengan garis dan 2 angka. Contoh, E316 garis 16, E308 garis 16, E309 garis 16, dan lain-lain. 2 angka di belakang mengandung anti. Angka 15 lapisannya mengandung kalsium oksid, titanium dioksid, dan arusnya di CRP. Angka 16 lapisannya mengandung titanium dioksid, potasium oksid, dan arusnya di CRP atau AC. Angka 17 lapisannya mengandung kalsium oksid, titanium dioksid, potasium oksid, silikon dioksid, dan arusnya di CRP atau AC.
Berdasarkan semua penjelasan tersebut di atas mengenai cara membaca arti kode pada kawat las, kita bisa menarik kesimpulan dan mengaplikasikan untuk pengelasan di lapangan. Dan terjawab sudah, kenapa pengelasan konstruksi pipa dan industri baja lain menggunakan elektroda jenis E72X dan bukan E62X. Nah, sekarang las yang digunakan oleh para pengelas di PT DAK menggunakan tipe 718 dan juga 460 dan AWS-nya adalah A5.1, E6013 dan E6070. Sekarang Sobat DAK Official sudah mengetahuinya bukan? Bagaimana cara membaca kode pada tipe-tipe las tersebut? Jika sudah paham, kita akhiri video ini sampai di sini ya Sobat DAK Official. Sekian dari video teknik pengelasan. Tungguin aja video selanjutnya hanya di DAK Official. See you next project.